Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita beribadah untuk ibadah imago ini di rumah kita masing-masing. Walaupun kita belum bisa ibadah di gedung gereja, kita akan bersatu hati untuk ibadah imago ini di rumah kita masing-masing. Marilah kita bersaat teduh. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyelam. Sorak-sorak haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika kau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapa kami di sorga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan karena pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, dan kami sudah diberi kesehatan yang baik, sehingga pada malam ini kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Dan berkatilah dalam ibadah ini ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan kepada kami semua dapat membawa kami dalam kehidupan dengan sukacita. Begitu juga ya Tuhan, kami yang mendengarkannya dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan dapat berakar serta berbuah yang lebat. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Andai kata yang luhur mulia, namun tanpa Harilah
Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Jonathan Eliazar Tumbilangi. Saya merupakan mahasiswa semester 4 yang melaksanakan praktek di gereja GKI Rengas Dengklok. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas berkat-Mu yang tercurah pada hari ini. Kami bisa melakukan ibadah malam GKI pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Amsal 1 ayat 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak pendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Jadi seorang yang bijak merupakan kalimat yang sering kita dengar dalam kehidupan kita. Akan tetapi, bagaimana sebenarnya menjadi seorang yang bijak? Kitab Amsal yang tadi sudah kita baca memberikan beberapa tips untuk menjadi seorang yang bijak. Perikop yang tadi kita sudah baca berisi tentang tujuan dari pembuatan kitab Amsal. Intinya, kitab Amsal bertujuan untuk memberikan kecerdasan atau kepandaian dan kebijaksanaan kepada orang-orang yang kurang berpengalaman agar mereka menjadi seorang yang bijak. Kitab Amsal menyatakan bahwa orang bijak mau mendengar dan menambah ilmu. Hal ini dinyatakan di dalam ayatnya yang kelima, yang berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Melihat ayat 5 tadi, kita dapat menjawab pertanyaan kita barusan. Menjadi seorang yang bijak adalah menjadi orang yang mau mendengar pengajaran dan mau menambah ilmu. Pengajaran yang orang bijak dengarkan dengan baik dapat menjadikan dia semakin pandai, semakin bijak, dan menambah ilmunya.
Karena tapi perikop ini tidak hanya memberikan tips itu saja. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan merupakan permulaan dari pengetahuan. Apa sebenarnya takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan merupakan rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan. Kita bisa menghormati orang lain seperti orang tua kita, orang yang lebih tua, atau guru, bahkan teman kita. Tetapi rasa hormat yang kita berikan kepada mereka berbeda tingkatannya dengan rasa hormat yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kata takut dipakai untuk menyatakan rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita harus takut kepada Tuhan dulu untuk mendapatkan pengetahuan? Nah, hal ini dinyatakan di dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat ini menunjukkan bahwa hikmat, kepandaian, dan pengetahuan yang kita dapatkan dan yang akan kita raih, semua itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hikmat, kepandaian, dan pengetahuan, kita harus terlebih dahulu takut kepada Tuhan, Sang Pemberi hikmat. Jadi, menjadi seorang yang bijak adalah dengan takut kepada Tuhan terlebih dahulu, lalu mau belajar dengan mendengar dan menambah ilmu. Di tengah pandemi ini, kita dipaksa untuk berada di rumah kita masing-masing. Hal ini dilakukan agar kita tidak terkena virus corona. Dan itu timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat belajar di tengah pandemi yang terjadi saat ini? Pastinya kita akan merasa sedikit kesulitan menghadapi pandemi ini. Kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa bermain bersama teman-teman kita. Bahkan kita tidak bisa bergereja di gedung gereja kita. Akibatnya, beberapa dari kita menjadi malas atau bahkan hanya bisa mengeluh kepada Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan pandemi ini hadir di kehidupan kami? Tapi kita harus selalu ingat bahwa hikmat dan kebijaksanaan selalu datang dari Tuhan. Kita dapat melihat kembali kitab kita di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan di tengah pandemi ini? Sebenarnya ayat 7 ini sudah memberikan penjelasannya. Bahwa kita harus takut terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita dapat berefleksi dari ayat ini dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita masih takut kepada Tuhan, atau kita masih sangat hormat kepada Tuhan
dengan adanya pandemi ini. Jika kita merasa tidak, mungkin hal itulah yang menghambat kita untuk mendapat hikmat dan kebijaksanaan di tengah pandemi ini. Saat ini kita dapat berlaku bijak dengan selalu bersyukur pada Tuhan dan selalu menjaga diri kita sendiri. Bersyukur merupakan salah satu bentuk rasa takut kita kepada Tuhan atas semua yang Ia berikan. Hal tersebut menjadi langkah pertama untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Tidak hanya itu, kita juga diberikan himbauan oleh pemerintah untuk selalu menjaga diri, beraktivitas di dalam rumah, menahan diri untuk tidak keluar dari rumah, atau jika ada keperluan genting yang memaksa kita untuk keluar dari rumah, kita harus selalu menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kita harus bijak dalam menghadapi pandemi ini. Apakah kita tetap berada di rumah untuk menjaga diri? Dan apakah kita sudah mematuhi protokol yang diberikan oleh pemerintah? Kedua pertanyaan tersebut bisa kembali kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Saat pandemi inilah kita sedang belajar untuk menjadi semakin bijak. Banyak hal yang bisa kita pelajari di tengah pandemi ini. Seperti contohnya, kita menjadi belajar menggunakan alat-alat elektronik kita atau gadget kita untuk berkomunikasi, belajar, dan berbelanja online. Mungkin dengan hal lain ya. Kita tetap bisa bersosialisasi dengan kerabat kita di luar rumah, tanpa harus berada satu tempat dengan mereka. Kita menjadi lebih bijak dengan melakukan hal tersebut. Kita tidak perlu mengambil risiko yang tinggi untuk memaksa bertemu dengan kerabat kita di luar rumah, tetapi kita tetap bisa bertemu dengan mereka dengan memanfaatkan internet dan gadget kita. Tidak hanya itu saja, kita juga bisa belajar untuk mulai berbelanja online. Kita tidak bisa keluar rumah, akan tetapi kita juga tetap mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi di tengah pandemi ini. Saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbelanja online. Beragam barang di sana dapat dibeli. Tidak hanya pakaian atau alat-alat elektronik. Kita juga dapat berbelanja bahan dapur, bahkan obat-obatan yang kita perlukan untuk selama pandemi ini. Selain menggunakan gadget untuk berkomunikasi dan berbelanja, kita juga dapat belajar melalui internet dan mendapatkan hobi-hobi baru di tengah pandemi ini yang membuat kita nyaman di rumah. Banyak hal yang bisa kita pelajari di internet. Dan dengan memanfaatkan internet, kita bisa merasa tidak bosan di dalam rumah selama pandemi ini. Dan tidak hanya itu, selain menggunakan gadget dan internet, kita juga dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Dari mana kita belajar untuk menghormati satu sama lain?
Saat kita terpaksa harus keluar rumah dalam keadaan genting, pakailah masker dan berlakulah sesuai protokol. Hal ini mungkin kurang nyaman untuk kita karena sebelum pandemi, jika kita ingin keluar rumah, ya kita tidak perlu memakai masker dan tidak perlu mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah saat ini. Akan tetapi sebagai orang yang bijak, kita tidak bisa hanya memperdulikan diri kita sendiri, atau kita hanya memperdulikan kenyamanan diri kita sendiri. Mungkin kita merasa, saya sehat-sehat aja kok, gak perlulah pakai masker, gak nyaman. Mungkin kita merasa sehat, akan tetapi bisa saja kita tertular saat kita tidak memperdulikan protokol kesehatan. Saat kita tertular, maka kita juga dapat menularkan virus tersebut kepada keluarga kita di rumah. Dari hal-hal tersebut, saya teringat satu kalimat bijak yang sering kita dengar, yaitu lebih baik menjaga daripada mengobati. Lebih baik kita menjaga diri kita sebaik mungkin daripada harus terkena terlebih dahulu, baru kita sadar akan bahaya virus corona, dan kita harus susah payah mengobatinya dengan uang yang begitu banyak dan usaha yang begitu banyak juga. Oleh sebab itu, kiranya kita tetap menghormati atau takut kepada Tuhan di tengah pandemi ini dengan selalu bersyukur kepadanya. Kita harus berlaku sesuai protokol kesehatan, karena jika kita berlaku demikian, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga kita menjaga orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, kita menjadi orang yang bijak di tengah pandemi ini. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai
firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau di dalam masa pemulihan. Di antaranya kami berdoa untuk anak kami Helen, putri dari Bapak Andreas, cucu Ibu Veronica Rukmini. Tuhan berkati agar anak kami ini juga dapat segera mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Juga Tuhan berkati kedua orang tuanya, Tuhan sertai senantiasa dan cukupkan kebutuhan mereka. Ya Allah, juga kami mengingat saudara kami Yohanes Suryawan yang juga mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang tolong agar ia dapat juga segera pulih di dalam kasih Allah. Ya Allah, kami pun berdoa untuk Bapak Hendra di dalam pemulihannya pasca operasi. Tuhan yang sertai agar Bapak Hendra segera pulih, dapat kuat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Bapak Niko pasca operasi tadi pagi. Kiranya Tuhan yang tolong agar Bapak Niko juga dapat mengalami pemulihan melalui tenaga medis, melalui perawatan yang dilakukan. Berkati juga keluarga yang terus mendukungnya. Ya Allah, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang, bergumul dengan masalah-masalah kehidupan yang melanda. Tuhan tolong agar mereka juga mampu berjuang dengan mengandalkan Tuhan saja, menghadapi setiap pergumulan, setiap permasalahan yang ada. Juga Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa untuk bangsa kami yang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Tuhan pimpin agar dapat juga saling bersinergi antara unsur-unsur yang ada. Berkati juga tenaga-tenaga medis, juga pasien-pasien agar Tuhan tolong. Ya Allah, kami pun saat ini berdoa untuk gereja kami, GKI Rengas Dengklok, ataupun gereja-gereja yang lainnya yang pada saat ini sedang mempersiapkan atau yang sudah menjalankan ibadah di gereja kembali. Tuhan berikan hikmat, Tuhan jaga, Tuhan tolong agar setiap peribadahan yang diselenggarakan ataupun yang tengah dipersiapkan sungguh-sungguh mampu memperjumpakan umat dengan Engkau saja ya Allah. Kami pun berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, Tuhan berkati agar kami senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, kami senantiasa berada di dalam dekapan kasih Allah. Juga pada saat ini Tuhan kami mau berdoa secara pribadi, kiranya Tuhan yang berkenan mendengarkan doa syafaat kami secara pribadi ini.
Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya Engkau senantiasa mendengar setiap doa, setiap seruan hati kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan doa-doa kami, juga seluruh kehidupan kami seutuhnya, hanya di dalam dekapan kasih Tuhan saja. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan nas pembimbing persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami membawa persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk pelayanan di GKI Rengas Dengklok. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin.